bagaimana. Nah, mungkin untuk sebelum lanjut ke pertanyaan, Ibu boleh memperkenalkan diri dulu dengan siapa saya berbicara. Saya guru kelas 5, Ibu Nurul. Sudah berapa tahun Ibu untuk mengajar di sini? Sudah 30 tahun ya. 30 tahun. 30. Untuk tempat tanggal lahir Ibu? Saya 28 Mei 1996. Baik. Tempat tinggal domisili di Jakarta Timur. Selanjutnya Bu, untuk pertanyaannya, menurut pendapat Ibu, bagaimana peran sekolah itu dalam membentuk karakter siswa? Tujuan pendidikan dalam sekolah itu kan didik pengertian kepada untuk bukan prestasi dulu, itu harus digunakan tentang baik moral dalam kehidupan moral yang baik kedepankan attitude dan juga jadi bentuk moral yang satu itu Lalu menurut Ibu, gimana cara sekolah ini bisa nerapin nilai-nilai moral? Memang kalau tinggal latih siswa itu kan terbawa dari rumah juga, ya. Walaupun di sekolah kita gembleng, walaupun kita gembleng hari-hari, nasihat, praktek, tingkah laku, semua itu kadang-kadang berubah juga sampai ulang ya. Karena dalam rumah tangga itu yang paling masuk, yang pengaruh pada karakter anak itu dari keluarga, dari rumah. Gurunya mah di sekolah nggak bosan-bosan ya. Kadang-kadang memang lingkungan luar yang keras. Jadi di sekolah yang cuma sebentar, pulang udah hilang lagi. Iya, karena teman di rumah. Sekolah sih nggak bosan-bosannya, setiap upacara tuh guru demi guru satu-satu itu Senin pertama ganti atau gitu harus memberikan wejangan dengan karakter anak itu nggak bosan-bosan. Tapi tergantung anaknya dengan pendidikan anak mereka sebenarnya. Untuk nilai-nilai yang paling ditekankan di sekolah ini mungkin agama yang SDIT. Lalu ada kendala nggak sih dalam menerapkan nilai-nilai agama itu? Mungkin di sini saya nggak beragama, tapi semua guru ikut serta untuk kalau soal jasa selesai nanti jadi pindahan biasanya kalau dari misalnya kelas 1 terus berantai sampai kelas 6 ya nggak yang masalah itu dari pindahan tadi dia pindah yang agak malas terus kalau kemudian masa bodoh itu yang kami nggak paksakan. Sekali kami 2 hari jaga nafas dan ada nanti sampai pengambil ijazah itu baru ya dari SMP baru itu karena kami baru ijazah itu tidak dipaksakan sih dari itu alhamdulillah. Tapi memang kan udah rencana dia yang punya tabungan mau jalan-jalan karena yang anak baru ini yang pindahan karena dia kan belum mampu uang dia nggak mampu nggak tahu dia pindahan dari sekolah lain apa itu masalahnya apa. Pasnya di sekolah kami
ada kelas 5 masalah kan dia tuh ke sini masih kelas 6 gitu. Kalau dari kelas 1 yang bertahap sih dia sama-sama. Semua dari belum nama ini ke Taman Mini gitu kan, dari Bangladesh sampai kelas 1 semester 1 kemarin dari kelas 1 sampai kelas 2 tadi itu ya antusias sih orang tuanya dan ini sudah harus tahu harus pakai guru agama beda. Tanamkan lebih matangnya di situ walaupun kita nilai pendekatan. Oke Bu, kita lanjut lagi mungkin bagaimana cara guru-guru di sekolah ini mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran siswa, tanggung jawab siswa, dan toleransi dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Sehari-hari memang kalau kejujuran itu harus ya. Misalnya ada uang yang hilang, itu harus langsung nggak dikadiakan, harus dikasih langsung. Misalnya pegang uang gitu kan, kita tanyakan dikira satu-satu. Itu alhamdulillah di sini semua kalau menggunakan uang, jadi kejujuran itu hari yang diterapkan tuh apapun, bukan ingin menemukan uang aja. Misalnya teman lagi apa, gitu dia langsung lapor ke hari-hari harus diterapkan kejujuran. Untuk pelajaran kayak gitu, kalau dia nyontek apa harus hasil sendiri itu lebih bagus, lebih banyak, walaupun dapat nilai berapa hasil itu yang kita tanamkan. Hasil berapa pun nilai yang didapat itu kebanggaan diri sendiri, walaupun hasilnya itu langsung 100 itu enggak menjadi bangga. Itu hari-hari kelas. Lalu untuk di sekolah ini kan sebenarnya kita tuh kalau kita lihat media sosial tuh udah sangat-sangat kita sebagai guru, karena pasti jadinya kita yang takut sama murid dari media sosial, karena banyaknya wali murid yang tidak suka dengan aturan sekolah ataupun aturan guru. Kalau sekolah ini maksudnya kalau misalkan ada siswa yang
melakukan kesalahan gitu, terus ada wali-walinya yang tidak terima, itu langsung menemui kepala sekolah atau langsung ngobrol sama wali kelas dulu. Kalau yang terjadi kasus-kasus kayak gitu ya. Tapi kalau guru malah itu biasanya kan di sosmed itu kan kalau anaknya dibully atau di rumahnya itu kan langsung tekanan, gurunya bebas tekanan gitu kan. Lain dengan saya di sekolah, kalau di sekolah kan jemur, tapi saya nggak ngadu, orang itu nggak sering ngadu, pasti saya dimarahin karena orang tua itu kan menentukan kamu yang salah. Dulu tuh kalau yang salah, karena dulu itu kan sesuai dengan koridor dia mau hukumannya apa gitu. Nggak keras, dengan kekerasan fisik enggak. Kami nasihat setiap untuk misalnya menulis 20 kata, saya berjanji gitu, apa baris gitu. Kalau terapan nggak pakai main kasar fisik. Itu kan dulu nggak ya, disuruh jemur aja udah dipati sampai siang. Tapi nggak ke Komnas HAM. Jadi gurunya nggak boleh gurunya centil dikit Komnas HAM.